Wahai Nabi, salam untukmu. Wahai Rasul, salam untukmu. Wahai kekasih, salam untukmu. Selawat salam hanya untukmu. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Ya Habib, salam alaika. Berjuta rahmat, berjuta kesejahteraan untukmu, penghulu orang-orang yang runtuh. Berjuta rahmat, berjuta kesejahteraan untukmu, penghulu orang-orang yang sujud. Wajahmu tampan tiada tandingan, engkau laksana matahari dalam bulan. Wajahmu tampan tiada tandingan, engkau panglima pimpinan perang. Umatmu ini menunggu syafaatmu Nabi. Ya Nabi, salam alaika. Ya Rasul, salam alaika. Alaika ya Habib, salam alaika. Bisa ekonya dikecilin, ekonya saja ya, supaya jelas suara. Ekonya dikecilkan, minta ekonya dikecilkan supaya caranya suaranya pakai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين ومحمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه أجمعين. وقال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله لقد كان لكم في رسول الله حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. صدق الله العظيم. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fadanawna minan nabi sallallahu alaihi wasallam faqabbalna yadahu wa rijlahu. Riwayatul Daud
Abu Daud radhiyallahu anhu yang saya hormati, ta'zim wal ihtiram, yaitu kepada Bapak Komandan dan Yonif 116 Garda Samudra beserta keluarga tercinta di dalam kepemimpinannya, dalam kenyamanannya, mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala dan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan setiap dalam kepemimpinannya selalu tersambung rohaninya dengan rohani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena laulaka ya Muhammad, jikalau bukan karena engkau ya Muhammad, laula kana ya Muhammad ma khalaqtud dunya, tak akan dibuat dunia dan seisinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu hebatnya, pangkatnya, jabatannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Demi Rasulullah, maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit dan bumi beserta isinya semuanya. Dalam acara Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan bagi prajurit dan PNS TNI Angkatan Darat yang berjiwa kesatria, yang militan, yang loyal, yang profesional, modern dan manunggal dengan rakyat. Ini merupakan yaitu moto, visi dan misi kerja kerasnya keluarga besar Perwira Bintara dan Tamtama yang dipimpin oleh Bapak dan Yonif 116 Garda Samudra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Amin semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Jadi malam ini demi Allah bukan acara sembarang acara. Ini acara betul-betul mentawajuhkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul? Apalah arti badan kita dengan gagahnya, dengan gantengnya, dengan ketampanannya, tetapi jikalau lain di mulut, lain di hati, tak ada gunanya. Betul? Harus sesuai pekerjaan lahir dengan pekerjaan batin. Karena batin rohani yang tersambung, rohani yang terpatri dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rohani manusia-manusia yang seperti ini yang sangat ditakuti oleh musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Betul? Kita buka sejarah kembali, review ulang kembali sejarah, yaitu pendahulu-pendahulu kita dalam merebut kemerdekaan untuk kesatuan negara Republik Indonesia. Coba lihat, mana ada mengandalkan otot, mana ada sejarah mengandalkan yaitu kekuatan fisik, tak ada. Mana ada mengandalkan yaitu logistik, tapi tanpa logistik perang tak bisa menang juga. Betul? Logis. Tetapi hakikatnya menang diperangkan, perang dimenangkan oleh pendahulu kita, oleh panglima terdahulu, oleh Panglima Jenderal Sudirman, yaitu dengan kalimat takbir dengan bersambung rohaninya dengan rohani perjuangan Rasulullah. Leto yamat bilang itu Rasulullah. Salut saya tadi. Kalau direkamlah suara kita berselawat itu,
membuat tentara kalah sebelum berperang ya. Didengarnya suara masyarakat, prajurit Batalion 116 Garda Samudra, didengar suaranya begitu gegap gempitanya bergemuruh selawat, itu kafir-kafir tunggang langgang gitu, hanam temun cop dilo, hanam temun cop dah katanya. Wabak mulai ya wabak mirabak. Hukum, hanam hukum nyopak tek. Terjemahannya di bawah. Artinya begini dilihat orang kafir bergemuruh, satu hati, satu jiwa demi Rasulullah. Itu orang-orang musuh-musuh Allah Ta'ala yang ingin, yaitu merusakkan kesatuan negara Republik Indonesia, tunggang langgang lari terbirit-birit karena mereka takut bukan dengan kecanggihan alat yaitu perangnya, tapi mereka takut yaitu dengan jiwa-jiwanya. Betul? Betul? Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya merdeka, merdeka. Nyambung? Yang ku cinta Indonesia Raya merdeka, merdeka. Hiduplah Indonesia Raya. Bangunlah jiwanya. Itu siapa yang sekarang ini? Orang ahli zikir. Siapa namanya? Sulaiman ya? Yang ngarang lagu ini caranya siapa? W.R. Supratman itu orang ahli tarikat ya, orang ahli zikir. Makanya lagunya itu sangat merohani, menyentuh dia, menjemput jiwa, membakar semangat jiwa, juang. Amin. Bangunlah jiwanya, jiwa dulu. Nah ini karena jiwa-jiwanya prajurit 116 Garda Samudra yang merakyat, yang manunggal dengan rakyat. Apa maknanya manunggal? Bersatu dengan rakyat, satu hati dengan rakyat. Apa makna rakyat? Rakyat artinya ra'a, melihat, dilihat, diperhatikan. Itu bahasa Arab itu. Rakyat, rakyat itu harus ruqyah, dilihat, diperhatikan. Karena TNI dari rakyat kembali kepada rakyat. Amin. 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 Jadi jangan disangka dari mana asalnya TNI ini, dari pejuang ulama-ulama, syuhada-syuhada ahli silsilah ini. Jadi TNI sangar lorengnya itu kan sangar penampilannya, betul? Betul enggak? Jadi katakan TNI loreng itu sangar, membusungkan dada. Bukan sombong. Siap. Dipanggil ke negara, siap. 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 Masa TNI dipanggil siap. Abang TNI siap. Tuh. Itu tak sesuai dengan TNI-nya. Sangar di luar, tapi hatinya lembut. Amin. Amin. Kalau kata Bapak Komandan tadi fleksibel kalbunya, tapi jangan macam-macam kalau masalah butiran-butiran peraturan, yaitu tentang kedisiplinan TNI. Ini semua butirannya ada dalam Al-Quranul Karim, dalam hadis-hadis Rasulullah, dalam yaitu wasilah-wasilah, yaitu wali-wali Allah. Amin. Amin. Saya teringat. Jadi jangan disangka TNI ini gak ada hubungannya dengan waliullah, waliyah mursyida. Itu silsilah ke-35, silsilah tarikat Naqsyabandiyah ke-35, itu adalah jenderal bintang 2, mursyid ya. Ulama besar itu. Jenderal bintang 2 namanya Purnawirawan Profesor Dr. Qadirun Yahya Muhammad Amin. SH lagi sarjana, selain beliau S3,
Beliau itu ahli dalam bidang fisika, ahli dalam bidang nuklir. Itu Profesor Dr. Kadir Yahya. Satu angkatan ketika kepemimpinannya yaitu dengan Soekarno-Hatta yang memberikan langkah jam 10 proklamasi 1400 yaitu 1945 itu adalah Profesor Kadir Yahya. Engkau memproklamasikan yaitu proklamasi 1945 jam 10 pagi hari Jumat. Ini kalau di TNI kan sudah hafal semuanya kan. Kapan itu diproklamasikan yaitu kemerdekaan Republik Indonesia jam 10 pagi yaitu hari Jumat. Kenapa mesti jam 10? Langkahnya mulai silsilahnya daripada sahabat Abu Bakar sampai kepada yaitu Syekh Muhammad Bahauddin Naqsyabandi sampai Sayyidi Syekh sampai kepada Profesor Kadir Yahya, itu sudah membudaya, sudah seharusnya hari Jumat sebaiknya yaitu mengambil keputusan yaitu di dalam segala sesuatu yang sangat penting. Yang nggak boleh hari Sabtu dihindari jual beli hari Selasa. Karena kenapa? Karena hari Selasa dan hari Sabtu oleh orang tua kita terdahulu nggak mengambil langkah sesuatu. Karena kalau hari Sabtu jual beli transaksi maka kebanyakan kena tipu. Jadi kalau mau transaksi yaitu boleh hari Rabu. Apabila hari Rabu orang itu begitulah, bukan mitos, bukan primbon itu. Itu primbon identiknya kan ataupun tajam mulut itu disesuaikan dengan dalil-dalil nakli. Nah inilah sejarah hebat TNI, Tentara Nasional Indonesia. Amin. Maka bangku runcing kok bisa menang dengan tank, betul? Kok bisa menang? Coba mikir itu. Inilah bangunlah jiwanya. Jika rohani telah bersambung dengan rohani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pasti menang. Miftahul jannah la ilaha illallah, la ilaha illallah tuflihun. Kita ulangi. Miftahul jannah, ulang. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, kita iramakan supaya agak sedikit enjoy, senang, karena rohani kita ini perlu disantai-santaikan. Amin. Miftahul jannah la Sallallahu Alaihi Wasallam ini bukan acara seremonial saja, bukan acara mengenang-kenang saja siapa anaknya Nabi, siapa ibundanya Nabi, kemana hijrah Nabi, kemana makamnya Nabi. Kalau itu yang diulang-ulang, nggak payah ceramah berjam-jam, selesai 15 menit atau 5 menit saja, betul? Nabi Muhammad anak Abdullah, lahirnya di Mekah, Aminah bunda. Kemudian Allah perintahkan hijrah ke Al-Madinatul Munawwarah. Disitulah kuburannya selama-lamanya. Selesai. Tetapi bukan seperti itu maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Rasulullah lahir memang kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jikalau bukan karena Rasulullah, ma khalaqtud dunya, tidak akan diciptakan langit dan bumi dan seisinya. Berarti jikalau mau menang dengan rohani Rasulullah harus bersambung dengan salawatnya Rasulullah SAW, dengan mahabbah kepada Rasulullah, dengan cinta kepada Rasulullah. Oke? Ready? Deal? Alhamdulillah. Ayat yang pertama turunnya di Gua Hira, karena waktu kita ini tidak panjang-panjang. Pentingnya kita mengenal Rasulullah SAW. Ayat yang pertama turun di Gua Hira namanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra, bacalah dengan nama Tuhanmu wahai Muhammad. Apa nama Tuhanmu? Zikir. Kalimah Asmaul Husna, nama Tuhanmu yang diajarkan kepada Rasulullah. Aku nggak bisa membaca wahai Jibril. Aku ummi, aku bukan tamatan fakultas, aku bukan tamatan S3, aku bukan tamatan menamatkan buku itu di pustaka, ribuan buku bukan. Tetapi aku seorang yang ummi, nggak bisa membaca. Ditalkinkan oleh Jibril ke dalam dadanya Nabi Muhammad, yaitu kalimat bismi rabbikal ladzi khalaq asma ismu zat. Kalimat inilah yang membuat Rasulullah menang terus menang. 25 tahun tak pernah terbantahkan akan dakwahnya, akan organisasinya Rasulullah, akan perangnya Rasulullah, akan kasih sayangnya Rasulullah, yaitu kepemimpinannya, politiknya, ekonominya tidak terbantahkan. Semuanya membahas tentang kepiawaian daripada Nabi Muhammad. Hebat Nabi katanya. Di mana-mana Nabi Muhammad, di mana-mana, min aina ila aina, kemana engkau pergi wahai Sayyidina Ali, wahai sahabat-sahabat, bawalah kami serta. Ma'allah, ma'ana, bawa kami serta. Makna bawa kami serta yaitu kehebatan Nabi Muhammad tidak mesti di saat Rasulullah itu masa hidupnya hebat, tetapi di saat Nabi Muhammad itu khatamul rusulil kiram, penutup anbiya alaihi salatu wassalam, masih hebat Rasulullah sampai sekarang. Betul? Ketika perang terjadi, perang dunia 1, 2, dan 3, ambil semuanya wali-wali Allah. Wali-waliullah yang terpaut hatinya dengan Rasulullah SAW. Ila hadratin Nabi, kepada Nabiul Karim Muhammad ini Taha Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada ruh, duhai ruh junjungan kami wahai Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Summa rohani, kemudian dengan rohani waliyatul akbar, rohani sahabat-sahabat semuanya aku hadirkan dalam Al-Fatihah kepada Al-Mursyidina Warabituna wa Maulana Mursyid Waliyah Mursyida. Mana dalilnya Waliyah Mursyida? Nah ini, mana dalilnya tawasul? Sehingga jenderal-jenderal terdahulu sampai sekarang, mana dalilnya tentang tawasul tersebut? Ini kontak-kontak ya, mungkin baterainya atau tangkapan daripada apa namanya, signal pakai ini, pakai pemancar itu ya. Nama dalilnya tentang Waliyah Mursyida. Bismillahirrahmanirrahim. Man yahdillahu fahuwal muhtad wa man yudlil falan tajid lahu waliyyan mursyida. Barang siapa yang diberi petunjuk dalam segala hal apapun, maka dia kekal dalam petunjuk tersebut bersama Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia takkan bersambung dengan Waliyah Mursyida. Makna Waliyah Mursyida dalam surat Al-Kahfi yaitu si pembawa risalah bersama Rasulullah, sahabat-sahabat khulafaur rasyidin, kepada tabi'in dan tabi'in sampai sekarang. Himpunan daripada khulafaur rasyidin
Selain daripada khulafa itu orang alim, juga khalifah-khalifah, jenderal-jenderal di dalam khalifah kepada tabi'in dan tabi'in menjaga kesatuan rakyat supaya berada dalam naungan kesejahteraan yang adil dan beradab. Betul? Hebat Pancasila itu. Siapa yang menyusun Pancasila? Inilah walia-walia mursyidah, wali-waliullah bersama pemimpin-pemimpin negara Kesatuan Republik Indonesia. Jangan sampai kita menjadi tentara akhir zaman 1440 Hijriah ini, 2019 ini menjadi tentara yang keropos. Makna tentara keropos, zahirnya saja tentara, tetapi hatinya tidak bersambung dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi prajurit Garda Samudra 116 bersatu rohaninya dengan Rasulullah. Amin. 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 Harus coy. Untuk bersama komandan itu, Rasulullah ini komandan perang, betul? Itu dikatakan alfu salatin wa alfu salamin alaika ya sayyidah khulafaur rasyidin, berjuta rahmat, berjuta kesejahteraan. Wah, kita dalam perang. Itu Rasulullah tuh. Ini bukan yang marah. Masa ngomong sama TNI letoy kan? Ipin pada-pada wadah itu katanya kan umur mendung. Kenapa? Kemudian ini umur tameh terjemah. Anak umum yang pateng. Jadi ada penceramah Surdewi. Tidur baca dibuka matanya orang nggak ada lagi. Letoy kali. Harus kayak Bung Karno pidato kan, betul kan? Nah, ini tak ada hubungannya dengan siapa presiden, siapa, aku tak ada urusan, siapa colok lah itu kan. Nah, aku tak ada urusan. Yang penting sejarah ini tak bisa dipungkiri, itu realita. Kenapa sih nak ditulis dalam sejarah? Nah ini saya lagi-lagi ini alergi terhadap oknum-oknum di dalam pemerintah. Oknum bukan pemerintahnya, bukan institusinya. Kenapa tidak ditulis? Ada keperluan-keperluannya, betul nggak? Kalau nggak ada keperluan ditulis semuanya, anak-anak tahu siapa itu, siapa yang memerdekakan NKRI ini, betul? Siapa yang itu yang satu ijtima, satu majelis dengan yang non muslim. Ini ulama-ulama dengan non muslim berjabat tangan, bergandengan tangan demi memenangkan negara Kesatuan Republik Indonesia. Rasa juga betul? Betul nggak? Nah, ulama itu dia tidak mau melanggar aturan-aturan negara, nggak mau. Dosa dia, dosa besar dia, betul? Karena Rasulullah SAW sangat disiplin dalam birokrasi. Mendalam lagi, sangat disiplin, sangat. Mamun Yohana disiplin, kita menang oleh perang Badaril. Cengak-cengir. Macam mana perang itu bisa menang? Betul? Makanya TNI kalau perang jangan pakai gigi leher. Kalau nggak cengir, kalau nggak nampak iben, nggak boleh. TNI. TNI itu lihat itu, Tentara Nasional Indonesia. Syababun, mu'allaqatun, pemuda yang terpaut hatinya dengan Al-Quran, yang terpaut cinta dengan Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ketika dia meneriakkan yaitu Allahu Akbar, loyo semangat orang kafir. Mamunya loyo semangat orang kafir macam mana ya? Hilang semangat perang. Yang membuat perang Indonesia ini menang karena semangatnya, betul nggak? Karena semangat. Jadi kalau ini sudah bangun jin, letoy ya. Tapi hancurnya yaitu pejuang-pejuang ini karena pengri itu bu, pengri. Bahasa Aceh pengri, bahasa Indonesia pekro. Uang pecah, uang recehan dilempar-lempar itu dalam benteng pertahanan yaitu orang Islam. Jadi ketika ada oknum-oknum yang melanggar tentang tertibnya, karena itu masalah perang itu, jangan kau turun dulu, jangan kau rampas harta ghanimah, itu kata Rasulullah.
harta selesai perang itu jangan dulu engkau lihat dulu, mungkin itu taktik daripada orang kafir katanya. Oh, tak sabar sahabat, rupanya ada satu gelombang lagi, mampus semuanya. Gitulah. Itu karena harta hajati, boleh harta ghanimah tersebut ketika memerangi orang kafir ya. Orang kafir itu boleh mengambil harta ghanimah jika betul-betul telah dikuasai semua, setiap yaitu medannya itu sudah dikuasai betul-betul aman. Karena itu perangkap orang kafir yaitu terhadap ketika sudah menang dalam Islam menghalalkan harta ghanimah. Di situ dia buat perangkap. Ini kan hampir saja Rasulullah waktu perang itu hampir tanggal giginya itu karena perangkapnya orang kafir. Itu berhubungan semuanya. Amin. Jadi TNI ilmu perangnya di situ semuanya. Mana ada yang tempat lain? Hebat Rasulullah. Laulaka ya Muhammad, kalau bukan karena engkau ya Muhammad, tak kujadikan langit dan bumi. Jikalau bukan taktik perang engkau ya Muhammad, tak menang Indonesia ini. Betul. Jikalau bukan karena cara engkau yang dicontoh oleh pendahulu jenderal-jenderal wali-wali Allah yang ada dalam jenderal, tak bisa menang, tak bisa titik itu. Tak bisa. Orang kalau canggih alat perang kita, mereka lebih canggih lagi. Tapi kenapa Islam ini sangat ditakuti, Indonesia ini sangat ditakuti? Kenapa? Why? Kenapa? Karena mereka tersambung rohaninya dengan rohani Rasulullah, dengan rohani yaitu wali-wali Allah yang berada di Indonesia ini. Amin. Dengan Habib-Habib. Jadi ada dua orang manusia, sosok tokoh yang paling ditakuti oleh orientalis. Oleh orientalis itulah yang mengganggu kesatuan, yaitu dalam bahasanya itu, bahasa kerennya itu country. Apa itu? Pemerintah ya. Apa? Ulang lagi bu. Kasih ilmu sedikit. Apa pemerintah apa namanya itu? Bisa cara menghancurkannya, yaitu bunuh mental mereka itu yang membuat mereka itu selalu semangat. Di mana sambungannya? Dia cari dulu rohaninya. Ternyata pendahulu pemimpin TNI ini, komandannya ini disuruh tertib anak buahnya untuk berselawat banyak-banyak ini, untuk berzikir banyak-banyak. Ini kita putuskan dulu mata rantai rohani mereka. Bunuh ulama-ulama itu, bunuh Habib-Habib, bunuh yang itu walia-walia mursidah tersebut. Ini kan terjadi di Jabal Kubis 1929, dihajar semuanya tempat-tempat yaitu melatih rohani, bangunlah jiwa, dibasmi, di bumi hanguskan. Maka sampai sekarang Timur Tengah itu kacau. Betul? Kenapa sih pemimpin Islam pada hari ini tidak bisa, seolah-olah Palestina itu tidak bisa diamankan? Memang begitulah, bukan seperti itu. Karena pemimpin-pemimpinnya di seputaran Timur Tengah tersebut telah keropos hatinya karena tidak bersambung lagi dengan Rasulullah SAW. Itu hasil survei membuktikan. Itu hendaklah ditinjau dengan ahli dan pakar-pakarnya. Nah, kenapa di Asia Tenggara ini terpilih wali yang mursidah, wali-wali Allah banyak di sini, Habib-Habib? Kenapa? Ketika dibakar Jabal Kubis 1929, larilah yaitu Sayyidi Syekh yaitu ke Asia Tenggara, sampailah ke Indonesia, sampailah ke Aceh ini. Makanya sulit untuk dikuasai oleh orang-orang Yahudi dan memprovokasi seperti Israel, orientalis ini memprovokasi, tidak bisa, karena dalam tubuh TNI ada ulama-ulamanya. Amin. Inilah isi daripada Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Ketika yang berselawat itu tersambung rohaninya, inilah yang dimaksud bangunlah jiwanya bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi dalam hal profesional ini ada dalam ayat suci Al-Quran Al-Karim, berilah yaitu sesuatu pekerjaan itu kepada ahlinya. Betul? Ahli di sini adalah yang hakikatnya ahli adalah ahli rohani. Banyak pemimpin pada hari ini pandai otaknya tapi tak pandai rohaninya, hancur Indonesia. Betul? Setuju nak? Pakai otaknya, pakai S3, tapi ketika dia pegang pemerintah, hancur Indonesia ini. Karena kenapa? Rohaninya lagi di mulut, lagi di hati. Rohaninya bukan rohani orang berzikir,
Kalau orang berzikir, alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Hanya Indonesia ini bisa aman di setiap aspek kehidupan, sektor kehidupan masyarakat Indonesia jikalau pemimpinnya tenang bersama Allah hatinya. Amin. Baru tenang. Kalau enggak ngimpi lah tenang. Kenapa mesti dipimpin oleh orang tenang profesional? Dalam Al-Quran dikatakan yang dipanggil yaitu ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hanya aku menangkan, hanya yang tergolong hambaku, hanya yang aku tolong, yaitu wa allahu istaqam la asqainahum ma'an ghadaka wa allahu istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaka. Barulah pertolonganku mencurah-curah seperti air yang tersiram dengan lebatnya hujan kepada orang yang profesional, hatinya bersambung selalu kalbunya dengan Allah Subhanahu wa taala. Takkan terwujud hati bersambung dengan Allah jikalau bukan dengan Rasulullah, akhlaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Amin. Hebat ini TNI, satu-satu anak garda samudra. Modern dalam 2019, tetapi hatinya yaitu selalu terbaut dengan Allah Subhanahu wa taala dengan sejarah-sejarah. Punya urut Acehkeun adat bangko temerehok hukum pada ulama kata kusyah terkusyah kanun bangko dropa resam bala samana. Kalau orang Padang mengatakan adat bahasa di syarak bahasa di kitabullah, adat bahasa di syariat bahasa di kitabullah. Jadi intinya ada yaitu berbagai suri teladan sebagai suri teladan yang baik. Takkan terwujud suri teladan yang baik jikalau bukan dengan cara Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik. Suri teladan Nabi Muhammad, laqad kana lakum fi Rasulillah, laqad ja'akum rasulun, sungguh telah ada di dalam tubuh Nabi Muhammad jika engkau menginstal. Apa itu menginstal? Mana ayatnya itu menginstal satu frekuensi? Jika satu frekuensi berhasillah video call. Amin. Jika satu frekuensi berhasillah itu HP. Amin. Jikalau satu frekuensi berhasillah WA Messenger ya Instagram. Amin. Jikalau tak satu frekuensi maka tidak bisa. HP tentot saja. Tentot. Orang sudah call me 4G, 3G, dia masih tentot. Hebatnya 4G, 3G itu wasilah. Mana wasilah? Ya ayyuhalladzina amanu wattaqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Jikalau mau orang dicontoh dan memberi contoh kita kepada orang lain, harus satu frekuensi dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barulah hidup video call-nya, barulah hidup kartu halonya, barulah berlaku yaitu paket 16 GB-nya, barulah bisa kita gunakan video mainstream-nya. Semua ya. Masya Allah, subhanallah, jikalau bersama Rasulullah. Amin. Amin. Hebat drama malam ini. Oh, dari Rasulullah sampai ke alat teknologi Rasulullah. Hebat Rasulullah. Kemudian yaitu apa lagi? Sudah selesai ya. Berjiwasu militan apa ini militan? Bahasa bagaimana? Di dalam Al-Quran insya Allah militan. Apa bahasa militan? Kemana arahnya? Tentara gitu. Ya. Perang. Allah Akbar. Militan jago perang. Rasulullah melatih perang bukan latih otak, bukan latih otot. Pertamanya enggak. Yang pertama dilatih oleh Rasulullah dengan kalimat ismuzat. Allah 13 tahun tuh. Barulah ketika dalam perang, di dalam itu berjuang, hebat sahabat. Ketika dilatih ilmu perang, karena rohaninya telah terinstal dalam satu frekuensi, apapun diajarkan dalam perang pandai semuanya sahabat. Amin. Ilmu kebal lah, ilmu tahan dipukul lah,
ilmu apa namanya itu pandai main pedang lah, karena rohaninya terinstal, bahasa ilmu teknologinya telah diaktifasi kartunya, betul? Kita pakai video call sekarang, kalau tidak aktifasi kartu bisa pakai? Nggak bisa. Walaupun 50 GB, yang 2 GB jalan, kita 50 nggak jalan. Kenapa? Rupanya belum diinstal kartunya. Install dulu, aktivasi dulu, barulah menjadi militan yang sangat ditakuti oleh orang kafir. Amin. Buat satu orang bahasa Al-Quran, loyal, setia, betul. Setia terhadap institusi walaupun dia jadi purnawirawan, loyal dia. Walaupun sudah pensiun jadi ulama, enggak pensiun jadi ulama, enggak lah, jadi juga enggak pensiun, betul. Mau jadi pensiun masyarakat bisa tak baik lah itu. Jika dilihat ada orang mengganggu NKRI, dia sudah purnawirawan, tak sanggup untuk memberikan yaitu secara otot, secara jasmani, dia mampu memberikan moral, yaitu pengalaman-pengalaman. Amin. Amin. Kemudian apa lagi? Profesional, bukan kaleng-kaleng. Modern ada semuanya itu. Demikianlah maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hebat. Tepuk tangan boleh. Kenapa Tengku Salman saya bisa menjabarkan demikian? Tengku Salman ini cinta kepada TNI. Jikalau bukan karena TNI, macam mana mengajar Tengku Salman? Macam mana mengajar? Macam mana berdakwah? Bagaimana? Karena sudah amanlah, diamankan oleh TNI, maka amanlah negara kesatuan Indonesia. Amin. Tapi TNI ini ada kelemahannya dalam perang, tidak boleh lihat perempuan. Kalau ada anak perempuan yang lemot, geboy sedikit, jadi intinya cepat menikah. Amin. Amin. Masa kinon, jikalau sudah sampai jatah segera kawin. Karena dikatakan orang miskin, kiri, nggak ada harta, bukan nggak ada mobil, bukan nggak ada handphone, bukan, karena belum kawin. Jadi katakan orang miskin karena belum kawin. 30 tahun belum kawin, ya Allah, ya Tuhanku. Tapi tak boleh kawin-kawinan, nikah dulu. Amin. Nikah dulu. Ini. Tapi sampai jatahnya. Hebat ini. Amin. Kamu mau nambah? Boleh, nggak masalah. Tapi jangan ketahuan. Nambah secara halal. Astagfirullahaladzim. Di mana itu? Di Tunisia ya. Tunisia itu satu negara. Tunisia. Tunisia. Itu perempuan cantik sudah pada timur. Kami menuju rasa cantik katanya. Kami suami yang satu istrinya. Kapan bagian kami ini? Tidak jelas pemerintah ini. Kami semakin banyak. Angka kelahiran kami semakin banyak. Laki-laki semakin sedikit. Maka boronglah kami dari satu suami menjadi 4. Mantap itu. Mantap. Jadi kacau negeri ini karena perempuan tak laku-laku. Tapi di sini belum, masih banyak laki-laki. Amin. Masih banyak jomblo di 116 ini. Amin. 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 Itu mantap. Jadi atas perkara ini sampai di situ. Jikalau masih ada waktu 2 jam akan kita bahas semuanya. Rasulullah itu tampil di mana? Dalam TNI, berjiwa kesatria. Rasulullah tampil di mana? Tampil di dalam ekonomi, dia menjadi orang amanah. Rasulullah itu tampil di mana saja? Rahmatan lil alamin. Rahmatan lil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi